seal. Meterai yang keempat, Verses 7, 8. ayat 7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. What color? Ya, kuda warna hijau kuning. Yeah, it's a gray color. Hijau kuning. This gray color symbolizes a pestilence. Pestilence means incurable diseases. Iya. HIV virus. Kuda hijau kuning ini melambangkan penyakit atau virus yang susah diobati. We will have more incurable diseases. Okay, will come. Iya, banyak itu penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan saat ini bermunculan. Today there are more than 15 diseases that medicine cannot cure. Ya, saat ini ada sekitar 15 penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh obat. Next. Selanjutnya, Verses 9 through 11. ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. There will be more and more martyrdoms. Iya, ini berbicara tentang martir dan iya, ya mati syahid, martir. Martyred. We don't know how many, but God has His own predetermined. Iya, kita tidak tahu berapa jumlah martir, tetapi Allah telah menentukan jumlah martir. Because these martyrdoms will be in the highest position in the kingdom Iya, of God. karena orang-orang yang mati martir ini mereka akan memiliki kedudukan yang tinggi nantinya di surga. Is there anyone who wants to be a martyrdom? Iya, ada di antara kita yang mau menjadi martir? Yeah. Okay, next. Iya, selanjutnya Just read verse 12. ayat verse 12 sampai 17. Ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? See? What is it? It's Yeah. earthquake. Ya, Earthquake. ini melambangkan atau menjelaskan tentang gempa bumi. See, your country has many earthquakes now. Ya, di Indonesia ini seringkali terjadi gempa bumi. Why? Mengapa? Because this is a Islamic country. Karena ini adalah negara Islam. Now today, many Islamic countries now receiving earthquake. Ya, saat ini ada banyak negara-negara Islam di dunia ini yang mengalami gempa bumi. And Buddhist country, Ya, juga negara-negara Buddha China, Japan, seperti Cina dan Jepang. and Hindu country, Ya, negara-negara Hindu, India, and Sri Lanka, Sri Lanka. all those countries. Ya,
semua negara tersebut. Terima kasih. You know why? Saudara tahu mengapa? Because, you know, this is the planet Earth. Yeah, Inside the planet Earth, Yeah. it's abyss. Ya, di dalam planet bumi ini terdapat abis atau jurang maut. It's an abyss here. Ya, jurang maut itu terletak di pusaran bumi ini. It's a temperature is around 7,000 Celsius. Iya, ini suhunya di abis itu mencapai sekitar 7.000 derajat Celcius. When God allows angel to shake this planet Earth, shake Iya, it, ketika Allah mengizinkan malaikatnya untuk menggoncangkan dunia ini, and cracks coming out, cracks, ya dunia ini akan retak. then that's an earthquake. Iya, itu yang menyebabkan Oh, gempa bumi. This is a lava. Iya, Lavas will come out. ya sehingga larva akan keluar dari dalam bumi ini. That's the earthquake. Iya, itu adalah gempa bumi. Why? Mengapa? It's telling Muslims, telling Hindu people, Ya, ini menunjukkan kepada orang-orang Muslim dan Hindu dan Buddha there is a house waiting for you. bahwa ada tempat yang sedang menunggu mereka. That's your house on the ground here. Ya, yang letaknya di pusaran bumi ini. So you repent. Ya, karena itu bertobat. That's the sign. That's the sign of earthquake. Ya, ini ada tanda gempa bumi. And through this, Ya, dan menggambar Indonesia will have many earthquakes. ya Indonesia akan mengalami banyak gempa bumi. If you evangelize those Muslims and tribal people, then God will stop sending earthquake. Ya, jika saudara pergi menginjili orang Muslim dan juga suku-suku yang belum dijangkau oleh Injil, Allah akan menghentikan gempa bumi ini. You know, this is Japan, Ini Jepang, there's Korea here, Korea, and China. Cina. Lot of earthquake taking place here. Ya, seringkali gempa bumi terjadi di Jepang. No earthquake in Korea. Ya, tapi tidak pernah terjadi gempa bumi di Korea. It's just very close. 1 hour. Padahal Korea dan Jepang itu jaraknya sangat dekat, cuma 1 jam. 1 hour air flight distance Iya, cuma from here. 1 jam naik pesawat. But the same area, many earthquake, no earthquake. Iya, tempat yang sama, tapi di Jepang banyak terjadi gempa bumi, di Korea tidak ada gempa bumi. In China here, many earthquake. Di Cina juga seringkali terjadi gempa bumi. Why? Not Korea. Iya, mengapa di Korea tidak ada gempa bumi? Why? Because there are many God's people here. Iya, karena banyak umat percaya di Korea. And we have sent out many missionaries. Dan Korea juga telah mengirimkan banyak misionaris. That's why. Ya, itu sebabnya. We don't need abyss. Iya, Korea tidak perlu jurang maut. So now it is Indonesian Christians' responsibility. If you want to reduce earthquake in your country, you have to go out and preach the gospel. Jadi ini adalah tanggung jawab umat percaya di Indonesia. Jikalau saudara mau menurunkan jumlah gempa bumi yang terjadi di Indonesia, saudara harus pergi untuk memberitakan Injil. Amen. Amin. We take about 10 minutes break. Iya, sekitar 10 menit break time. Okay. Now, here after 6 seals, Iya, setelah ke-6 meterai ini, after 6 seals, now chapter 7 comes. iya, kita masuk dalam pasal 7, Wahyu pasal 7. Please open your Bible. Iya, mari kita buka Alkitab dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7. First 8 verses 1 through 8. Iya, dari ayat 1 sampai 8. Just to read it. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan darat, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah
kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Jebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benjamin 12.000. See, here after this chapter 6 here, martyrdom and then earthquake, Ya, setelah martir dan gempa bumi yang terjadi dalam pasal yang ke-6, and John saw a big vision. iya, Yohanes melihat sebuah penglihatan yang besar. That vision says 144,000. Iya, penglihatan tersebut mengatakan menjelaskan tentang jumlah 144.000. Then we have to say, what this one mean? Iya, jadi kita perlu bertanya, ini artinya apa? This one means there are many different interpretations. Iya, ada banyak penafsiran mengenai ayat-ayat ini. Some Amiel people said that's the representation of all Christians. Iya, beberapa dari Amil mengatakan bahwa angka 144.000 ini adalah perwakilan yang mewakili dari seluruh jumlah orang Kristen. But here is premium Tetapi Pramil and also dispensationalists, iya, dan juga dispensasi, and believe this one is actually the Jewish number of a Jewish Christian. iya, mereka percaya bahwa 144.000 ini mengacu pada jumlah orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. So you put down Messianic Jews. Iya, yang disebut dengan Mesianis Yahudi. Today, there are, it's estimation of about 100,000 Messianic Yahudis today. Iya, saat ini diperkirakan ada sekitar 100.000 Mesianis Yahudi. So that number should be 144,000. Iya, dan nantinya jumlah ini akan mencapai 144.000. Then after this number, then Setelah jumlah ini, you read verse 9. And iya, dikatakan dalam ayat 19, ayat 9, all the way to 17. ya, ayat 9 sampai 17, Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta. Just a second. This is the scene that John saw picture people who raptured and joined here. Ya, ayat 9 ini adalah penglihatan Yohanes tentang pengangkatan. So you put down rapture here. Ya, pengangkatan. So now it's a rapture scene. Ya, ini adalah penglihatan tentang pengangkatan. Read it. Ya, saya akan lanjutkan dari ayat, Starting verse 9. ya, saya akan ulang dari ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di depan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya.
Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. After John saw this, Setelah Yohanes chapter 8, melihat penglihatan ini, would you read chapter 8? ya kita masuk dalam pasal 8 1 and 2. ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. You see now it begins 7 trumpets. Put down 7 trumpets. Iya, ini dimulai dengan membunyikan 7 sangkakala. See, 7 trumpet is actually starting, 7 years beginning, the 7 years tribulation. Iya, 7 sangkakala ini sebenarnya dimulai pada awal masa 7 tahun kesusahan. You look at here, verse 7. Iya, dalam ayat yang ke-7. First, just to read verse 7. Iya, Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumputan hijau. And second trumpet, verse 8. Iya, sangkakala yang kedua, yaitu dalam ayat 8 8 and 9. dan 9. Ayat 8 dan 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. And 10 and 11. Ya, ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. And 12, 13. 12-13. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." And chapter 9. Ya, pasal 9, Verse 1 and 2. ayat 1 dan 2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanah besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Okay, chapter 9, verse study, verse 13 Ya, dari ayat 13 through 18. sampai ayat 18. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu." Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Sampai 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. And 17, 18. 17-18. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju jirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. And chapter 10, verse 7.
Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. See here, chapter 8, Ya, kita bisa melihat dalam pasal 8, 9, 9, 10, 10, 11. 11, All these, 7 trumpets. iya, semua ini berbicara tentang 7 sangkakala. So this is the beginning of the 7 years. Jadi ini adalah permulaan 7 tahun masa kesusahan. And 12, 13, Dan pasal 12, 13, 14, this is just write down. God showed John di sini Allah menunjukkan kepada Yohanes short overview from the fall of Lucifer ya pandangan sekilas dimulai dari kejatuhan Lucifer all the way John's time. ya sampai pada masa Yohanes. Brief review. Iya. From Lucifer? Yeah, from the fall of Lucifer Ya, dari kejatuhan Lucifer. all the way to John's time. Ya, sampai pada masa Yohanes. That's a brief review. And 15, Pasal 15, 16, 16, 17, 17, 18. 18. See, starting 16 here. Ya, dimulai dari pasal 15. Now, next is the 7 bowls. Yang adalah 7 cawan. Just read it. And verse chapter 15, just to read chapter 15. Ya, pasal 15. You have that, just to read verse 1 first. Ya, Wahyu pasal 15 ayat 1. Wahyu pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malah petaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. That's a final, okay? Yeah, final battle, final Iya, tribulation. iya, ini adalah peperangan terakhir. This is actually, 3.5 years over here, 3.5 years is a turning point. Right? In a 7-year tribulation, Iya, 3.5 years, starting here, 3.5 years. iya. Jadi dalam Wahyu pasal 8 ayat 14 itu berbicara tentang 7 tahun masa kesusahan dan itu terjadi 7-year tribulations. But this 3.5 here, and then 3.5 here. Oh, jadi dibagi dalam 2 bagian, Divided half. 3,5 tahun dan 3,5 tahun dalam Wahyu pasal 15. Okay, you don't have to write down, and then you write it here. Chapter 15, Pasal 15 verse 7. ayat 7. Just to read it. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. See the 7 bowls here? Ya, ada 7 cawan. 7 bowls on the 15. Seven bowls here. This is the last punishment. Ya, jadi adalah penghukuman terakhir. 7 trumpet, and here 7 seals. 7 seals, 7 trumpet. Ya, 7 bowls. ada 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan. And chapter 16, Ya, Wahyu pasal 16 verse 1. ayat 1. Wahyu pasal 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Now is the last, okay, one,
So how many bowls? 7 bowls. Iya, ada 7 cawan. And then read verse 2. Ayat 2. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. And verse 3. Ayat 3. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Verse 4. Ayat 4. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Verse 8. Ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Verse 10. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Verse 12. Ayat 12. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. And verse 16. Ayat 16. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. That's a Armageddon war. Iya, ini adalah perang Harmagedon. It's a final war. Ini adalah perang yang terakhir. And verse 17. Ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. See, now here is the great Babylon. Ya, kita melihat di sini selanjutnya Babel besar. Great Babylon. Ya, dalam ayat 19, Wahyu pasal 16 ayat 19 dikatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya. Underline the great Babylon. Iya, tolong garis bawahi Babel yang besar dalam ayat 19. The great Babylon will be destroyed. Iya, jadi Babel yang besar ini akan dihancurkan. Then what is the great Babylon? Iya, apakah Babel besar ini? In great Babylon explained here in chapter 17 and 18. Ya, Babel besar itu dijelaskan dalam Wahyu pasal 17 dan pasal 18. Here in great Babylon in chapter 17 verse 1. Ya, dalam pasal 17 ayat 1, Would you read it? lalu datanglah seorang dari keturunan ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. See, now great Babylon is this. Great Babylon it has two meanings. Iya, Babel yang besar itu memiliki 2 arti. This today's political and economic system. Ya, ini berbicara tentang sistem politik dan ekonomi dunia saat ini. And the second, Yang kedua, today's religious pluralism. ya, pluralisme agama yang ada pada saat ini. That's the great Babylon. Ya, inilah arti dari Babel ya, besar. These two systems will fall. Ya, kedua sistem ini akan jatuh. That is chapter 17 and 18. Ya, ini dijelaskan dalam Wahyu pasal 17 dan pasal 18. Okay. Then we studied chapter 19. Ya, dan kita masuk dalam pasal 19. Chapter 19 verses 1 to 10 is, what is it? That's the wedding feast here. Iya, Wahyu pasal 19 dari ayat 1 sampai 9 ini berbicara tentang perjamuan kawin anak domba. You write down wedding feast. Perjamuan kawin. Then we studied in the morning before the lunch time. Iya, tadi pagi kita sudah belajar. Remember? Yeah? From wedding feast, Yeah. what is after? Ya, setelah perjamuan kawin ini, maka Jesus coming down. Yesus akan datang ke dunia ini. Coming down. It's Dalam what verses? Chapter 19, Wahyu pasal 19 chapter 19, verses 11 through ayat 19 16. sampai 16. Would you read it again? Ya, Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. You need the second coming of Lalu aku melihat surga terbuka,
Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. After that, Ya, sudah. Michael will come down and arrest. Ya, sesudah ini malaikat Mikael akan turun dan menangkap Lucifer For how many years? dan akan masukkannya dalam jurang maut selama 1,000 years. 1000 tahun. You see? Remaining part I already gave you. Iya, ini penjelasan selanjutnya dalam pasal 20 saya tadi telah menjelaskan, yaitu mengenai kerajaan 1000 tahun. You see? After that, you will have 1,000 years. Iya, kerajaan 1000 tahun. Okay, here. From chapter 8 here. Dari pasal 8 All the way to 18. sampai pasal 19, This is a 7-year tribulation. ini adalah 7 tahun masa kesusahan. 7 tahun masa kesusahan. Do you remember here? Ya, apakah saudara masih ingat? Here, what is it? This is arrest. Satan arrest. Okay? Then, after that, 1,000 years. Ya, setelah iblis ditangkap, maka akan dilanjutkan dengan kerajaan 1000 tahun. I'll give you okay. Just to give a verse here. This is Satan arrest. Okay. Chapter 19, Revelation. Ya, Wahyu pasal 19 ayat 19 sampai pasal 20 ayat 3. 1,000 years. Dan setelah itu kerajaan 1000 tahun. Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Satan really. Ya, dan setelah masa kerajaan 1000 tahun ini, iblis akan dilepaskan. Wahyu pasal 20 ayat 7. Final war. Ya, perang dunia 4. Perang dunia keempat. Wahyu pasal 20 ayat 8 sampai 9. Satan to hell. Ya, dan Allah akan melemparkan iblis ke neraka. Satan dilemparkan ke neraka. Wahyu 20 ayat 10. Dan setelah itu penghakiman. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Ya, abis atau jurang maut. Yohanes 5 ayat 29. Yohanes 5 ayat 29. Iya. Dan setelah orang-orang mati dibangkitkan, itu seperti yang dijelaskan dalam Yohanes 5 ayat 29, mereka akan dilemparkan ke neraka. Sebelumnya mereka berada di abis atau jurang maut, tapi setelah itu mereka akan dilemparkan ke neraka. Wahyu
20 ayat 13 sampai 15. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Iya, langit yang baru, bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai 22. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 5. Ya, ini langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 5. Iblis dilepaskan. Wahyu pasal 20 ayat 7. Perang dunia keempat. Wahyu 20 ayat 8 sampai 9. Satan dilemparkan ke neraka. Wahyu 20 ayat 10. Penghakiman. Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Neraka. Wahyu 20 ayat 13 sampai 15. Abis atau jurang maut. Yohanes 5 ayat 29. This is a historical premiere, okay? People's understanding of the book of Revelation. Ya, ini adalah pengertian dari penganut paham sejarah pra-milenium mengenai kitab Wahyu. Can you see this picture? Apakah saudara bisa melihat gambaran ini? Now you have studied the book of Revelation in 2 hours. Ya, saudara telah belajar kitab Wahyu selama 2 jam. What is the key verse? Apakah ayat kunci dalam kitab Wahyu? Yeah. Verse is over there. Wahyu 1 ayat 19. Yeah. It's a present, past. Ya, masa lalu, It's a past and present sekarang, and future. masa depan. Future starting chapter 4. Iya, masa depan itu dimulai dalam pasal 4 all the way to chapter 22. sampai pasal 22. But first 2 chapters here, Tetapi pasal 4 dan pasal 5, that's a throne. ya, ini berbicara tentang tahta Allah. God showed him throne. Allah menunjukkan kepada Yohanes tahta Allah. And God said he will open seals. Dan Allah mengatakan dia akan membuka meterai. How many seals? Ada berapa meterai? 7 seals. Iya, 7 meterai. These 7 seals are signs of second coming of Ya, Jesus. ketujuh meterai tersebut adalah tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus yang kedua. What the first sign? Ya, apakah tanda yang pertama? White horse. Ya, kuda putih. That's a religious pluralism. Ya, kuda putih mengacu pada pluralisme agama. What is the second sign? Ya, Second tanda yang horse? kedua, apa tanda yang kedua? Kuda merah. It's a black horse, red horse. Iya, kuda merah. And third is a black horse Tanda yang ketiga adalah kuda hitam. and gray horse Dan setelah itu kuda hijau kuning. and martyrdom Dan setelah itu martir, and earthquake. gempa bumi. Then chapter 7 Dan dilanjutkan dengan pasal 7, here. Mesianis Yahudi. Yahudi. Mesianis Yahudi. Okay? And after that, what saw? He saw Dan setelah itu Yohanes melihat people who raptured. ya tentang pengangkatan So, orang-orang yang terangkat. so it's starting
chapter 7 verse 9. Ya, dimulai dari pasal 7 ayat 9. It's a rapture moment, rapture. Ya, ini berbicara tentang pengangkatan. So we Christians will rapture when we see 144,000 Jews. Jadi orang-orang Kristen akan terangkat ketika jumlah 144.000 Mesianis Yahudi itu tergenapi. When we see 144,000 Jews realized, okay, it's actually 144,000 Jews happening, then rapture will take place. Ya, jadi ketika jumlah Mesianis Yahudi yang berjumlah 144.000 orang tergenapi, maka akan berlangsunglah pengangkatan. After the rapture, Setelah pengangkatan in this earth here, di dunia ini, now 7 trumpet. ya, akan dibunyikan 7 sangkakala. Okay, 1/3 of this land will destroyed, 1/3 of the forest. Sepertiga dari bumi ini akan dirusakkan. Fishes will Sepertiga die. dari laut juga akan dirusakkan. All these Ikan-ikan akan mati. 8, 9, 10, 11. Iya, itu mencakup pasal 8, 9, 10, 11. Then chapter 12, 13, 14 is a brief history of Dan Wahyu pasal 12, 13, dan 14 itu adalah pendangan sekilas dari kejatuhan Lucifer sampai masa Yohanes. and then after that final judgment. Dan setelah which is itu the bowl, 7 bowls. akan berlangsung penghakiman terakhir, penghukuman terakhir, This is the second yaitu part, 7 cawan. the second part of 3.5 years here. Iya, The first part, ini adalah bagian yang pertama, 3,5 tahun pertama. Dan dari dalam pasal 15 itu adalah 3,5 tahun masa kesusahan yang kedua. then over here, great Babylon will be destroyed in 17 and 18. Iya, dalam pasal 17 dan 18 ini menjelaskan This social hancurnya Babel besar. this all social system will be destroyed, Iya, sistem sosial akan dihancurkan. and religious pluralism, all religions will be destroyed. Iya, pluralisme agama juga akan dihancurkan. After that, Setelah itu, John saw wedding feast. Allah melihat perjamuan kawin anak domba. After wedding feast, Setelah perjamuan kawin anak domba, Jesus and his servants will come down. ya, Yesus dan hamba-hambanya akan turun ke bumi ini. If you are raptured Christians, you will come down with Jesus later. Ya, jika saudara nantinya turut bergabung dalam pengangkatan ini, nanti saudara akan datang bersama-sama dengan Yesus pada saat kedatangan yang kedua. You will not go through this trouble. Ya, saudara tidak akan melalui 7 tahun masa kesusahan. Do you want to go through this trouble? Apakah saudara mau melalui 7 tahun masa kesusahan ini? No. Ya, tidak. Okay, go home. Now, I'll tell you later who will be raptured. Ya, saya akan menjelaskan nantinya siapakah yang akan turut dalam pengangkatan ini. You want to know? Saudara mau tahu? Yes. Nanti, ya. Bukan sekarang, setelah makan malam. After this, Michael will arrest. Ya, setelah perjamuan kawin, Mikael akan mengikat iblis For how dan many years? akan memasukkan ke dalam jurang maut selama 1,000 years. 1000 tahun. Then, after that, Setelah itu, 1,000 years here. Iya, akan berlangsung kerajaan 1000 tahun. When after 1,000 years finished, Setelah God kerajaan 1000 tahun berakhir, release Satan. ya, Allah akan melepaskan setan lagi. Then the Satan will attack. He will use Russia, Gog, Ya, these dan alliances. Satan akan memakai negara Rusia It will be dan a war. sekutunya, dan sehingga terjadilah World War IV. perang dunia keempat, It's a final war. dan inilah peperangan yang terakhir. We studied Ezekiel chapter 38. Ya, tadi kita telah belajar Yehezkiel pasal 38. Do you remember that? Masih ingat? Okay. Then after the war, Setelah perang dunia, what is the purpose of this war? ya, apakah tujuan dari perang dunia keempat? So everyone on earth will see
Jesus is God. Ya, semua orang di dunia ini akan melihat Yesus sebagai Allah. Okay? There's a final harvest. Ini adalah masa tuaian terakhir. Then God is going to put Satan and his followers into hell. Dan setelah itu Allah akan melemparkan Satan dan pengikutnya ke neraka. Then judgment after. Dan setelah itu akan berlangsung penghakiman. And we Christians will not be under the judgment, but Christian, God will determine which position you will be. But God will read the book of life, recorded your name there. Iya, dan pada waktu penghakiman, orang-orang Kristen tidak akan dihakimi. Tetapi pada waktu itu, Allah akan membuka kitab kehidupan dan dia akan melihat semua perbuatan setiap orang Kristen dan Allah akan memberikan upah sesuai dengan perbuatan mereka. Then, those non-Christians who died, they are in abyss, they will resurrect. God will resurrect them, in John 5:29, for sending hell. Iya, dan pada waktu itu Allah juga akan membangkitkan orang-orang yang tidak percaya yang berada di jurang maut dan Allah akan memindahkan mereka ke neraka. So they will stay there eternally. Ya, mereka akan tinggal di sana selama-lamanya. And we Christians will go back here. Iya, dan kita akan orang percaya akan masuk ke langit yang baru dan Jerusalem yang baru. This is the original place when God provided Garden of Eden, gave for Adam. Ya, ini adalah tempat yang sama seperti ketika Allah menciptakan Taman Eden untuk Adam. But problem is this. Tetapi masalahnya di sini adalah Why God allowed Satan, in the Garden of Eden? ya, mengapa Allah mengizinkan Satan untuk berada di Taman Eden? The next question is, why God did not, as Satan fallen, why God did not arrest Satan, put him into jail right away? Ya, mengapa Allah tidak langsung menangkap iblis dan melemparkannya ke penjara? Why he had to wait how many years? 7,000 years. Ya, mengapa kita harus menunggu sampai 7.000 tahun? Huh? Why God put Satan into the Garden of Eden? Ya, mengapa Allah menaruh Satan di Taman Eden? Why Adam was fallen by Satan? Ya, mengapa Adam jatuh oleh iblis? Did God knew all about this? Apakah Allah sudah mengetahui ini sebelumnya? Because our God is omniscient God. Yeah. He knows everything. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, jadi dia sudah mengetahui semuanya. So it was God's plan. Jadi ini adalah rencana Allah. Why God set the plan like this? Ya, mengapa Allah merencanakan seperti ini? Why? Mengapa? Ada yang bisa memberikan ini pandangan? What is the purpose of God's creation of us? Ya, apakah tujuan Allah menciptakan kita? God created us Allah menciptakan to kita receive glory. untuk menerima kemuliaan. But God knew Lucifer and Adam and all humans will not give glory to God. Tetapi Allah sudah mengetahui bahwa Lucifer, Adam dan seluruh umat manusia tidak akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Lucifer was created for giving glory to God. Ya, Before Lucifer. ya, tujuan Allah menciptakan Lucifer adalah untuk memuliakan Tuhan. But Lucifer, he was in a very high position. And he misjudged himself that I want to be God. Ya, tetapi Lucifer ketika dia berada dalam kedudukan yang tinggi di surga, dia menjadi sombong dan dia ingin menjadi seperti Allah. Then God, who is Almighty God, Dan Allah yang Maha Kuasa,
He could have stopped Lucifer's fallen. Ya, sebenarnya Allah bisa saja menghentikan kejatuhan Lucifer. He could have stopped Lucifer's falling. Ya, Allah bisa saja menghentikan supaya Lucifer tidak jatuh dalam dosa. Because our God is omnipotent God. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. He can do whatever He wants. Dia bisa saja melakukan apa yang dia ingin lakukan. Why our God did not stop? Mengapa Allah tidak menghentikan kejatuhan Lucifer dalam dosa? That's a question. Iya, ini adalah pertanyaannya. Iya, because God give him free will. Now here, it is God's will. Ya, ini adalah kehendak Allah. God wants Lucifer fallen. Ya, Allah sudah menginginkan kejatuhan Lucifer. God wanted the Adam fallen. Ya, Allah juga ingin Adam jatuh. So that later they will know, they will learn the purpose of creation. Ya, sehingga setelah kejatuhan Adam, mereka akan belajar tentang tujuan penciptaan yang sesungguhnya. So 7,000 years is an education period. Ya, jadi 7.000 tahun ini adalah masa pelatihan. Education period to teach human Ya, masa pelatihan untuk mengajarkan umat manusia to obey the purpose of creation. untuk menaati tujuan penciptaan. And Jesus said, I will come down, Dan Yesus berkata bahwa Dia akan datang ke dunia ini. I will save you, Aku akan menyelamatkanmu, but you have to know the purpose of creation. tapi kamu perlu mengetahui tujuan penciptaan. God determined to have 7,000 years to train people. Allah menetapkan untuk menggunakan waktu 7.000 tahun untuk melatih umatnya. After they learn that, Dan setelah mereka belajar tentang tujuan God is going to penciptaan, give them back to original place. Allah akan memulihkan mereka kembali kepada tempat semula. But here, no Satan. Dan di langit yang baru dan Yerusalem yang baru, di sana tidak akan terdapat lagi setan. In the beginning, Garden of Eden, Tetapi di Taman Eden, Allah mengizinkan iblis untuk berada di sana. but here, no Satan. Ya, tapi di langit yang baru dan Yerusalem yang baru tidak akan Where is terdapat Satan? setan. Satan isn't here. Ya, pada waktu itu setan akan berada di neraka. Now here again, Ya, selanjutnya. to us, 7,000 years is a long Ya, time. bagi kita 7.000 tahun itu adalah masa yang sangat panjang. But to God, how many days? Tetapi bagi Allah itu sama dengan berapa lama? Ya, 7 hari. 7 days. Ya, hanya 7 hari. Even that 7,000 years compared to eternity, it's just like a one dot here. Iya, bahkan ke 7.000 tahun ini kalau dibandingkan dengan kekekalan itu hanya seperti setitik waktu. 7,000 years, it's a little dot Iya, comparing the eternity. 7.000 tahun itu sama seperti setitik waktu dibanding dengan kekekalan. So it was God's plan that put Adam into time world, put Adam into time, Jadi ini adalah rencana Allah untuk menaruh Adam ke dalam dimensi waktu, and Adam's descendants all spent 7,000 years, and after training, then put them back to eternity. ya, dan keturunan Adam akan menjalani masa pelatihan selama 7.000 tahun, dan setelah itu mereka akan kembali ke tempat yang semula, yaitu seperti keadaan di Taman Eden, yaitu langit dan bumi yang baru. And here in eternity, Jesus will say to us that, you guys, because of you, for your training, I had to come down as a human, spending all the year here. Okay? Ya, dan Yesus pada nantinya di langit yang baru dan bumi yang baru, Yesus akan mengatakan kepada umat percaya, ya karena kalian saya harus datang ke dunia dan menghabiskan waktu. Because of you, for 4,000 years, Old Testament time, I gave people to kill animal for 4,000 years. Ya, karena kalian saya telah menyuruh umatku di dalam perjanjian lama untuk mengorbankan binatang. And then he came, Dan setelah itu Yesus datang. and then he said, he died on the cross. Dan Yesus mati di atas kayu salib. And then he said, do you know that? Now you go out and tell people. Ya, dan Yesus about mengatakan, me. apakah kalian tahu? How Dan many sekarang years? kalian harus pergi untuk memberitakan kepada orang-orang mengenai saya. How many years? 3,000 years. Berapa tahun? 3.000 tahun.
So altogether 7,000 Ya, years jadi seluruhnya berjumlah 7.000 tahun training period. masa pelatihan. So our job, your job, and my job is to Ya, jadi bagian saudara dan saya give all the time glory, adalah untuk glory to Jesus. memberikan kemuliaan bagi Yesus. When we do that, Jesus will be smiling at you. Ya, He ketika will kita give you memuliakan blessing. Yesus, Allah akan berkenan kepada kita dan Allah akan memberkati kita. He gives you in the nations many unreached peoples. Ya, Allah memberikan kepada Indonesia banyak suku-suku yang masih belum dijangkau oleh Injil. Indonesia is the number 2 most unreached people country in the Ya, world. Indonesia adalah nomor kedua negara yang suku-sukunya paling banyak yang masih belum diinjili. You know, those unreached peoples, there are many God's children inside of those unreached people. Iya, apakah saudara tahu bahwa di suku-suku yang masih belum dijangkau tersebut, di sana ada banyak sebenarnya umat Tuhan. We don't know who those are, Ya, kita tidak tahu siapa mereka, but those God's planned unreached tribe people in your country, someday they will be saved. tetapi Allah telah merencanakan bahwa suku-suku yang belum terjangkau Injil di Indonesia, suatu saat mereka akan diselamatkan. Before his coming, before his second coming, Sebelum kedatangan Yesus yang kedua, or before his final here. atau sebelum penghakiman terakhir. If you do not evangelize them, Jika saudara tidak menginjili suku-suku yang belum terjangkau tersebut, God will find someone else to do it. Allah akan mencari seseorang untuk menginjili mereka. You don't have to do it. Saudara tidak perlu melakukannya. God will do it. Allah akan melakukannya. God just gives you opportunity. Allah hanya sebenarnya memberikan saudara kesempatan. You take that opportunity. Ya Allah, saudara perlu mengambil kesempatan If you don't tersebut. want to do it, don't do it. Jika saudara tidak mau melakukannya, jangan God lakukan. will find someone else to do Allah it. akan mencari orang lain untuk melakukannya. If you don't do it, Jika saudara tidak melakukan, you will be low class in the kingdom of God. saudara akan memiliki kedudukan yang rendah di kerajaan surga nantinya. In the nations, very, very blessed opportunity. Ya, Allah memberikan kesempatan kepada Indonesia, kesempatan yang luar biasa. Number 2 unreached people's country. Indonesia adalah negara nomor 2 di mana suku-sukunya paling banyak belum diinjili. What a blessed Christians. Ya, ini adalah berkat yang khusus bagi orang-orang Kristen di You Indonesia. are most blessed Christians in the world today. Saudara adalah orang Kristen yang paling diberkati di dunia saat ini. That's why many missionaries coming to your country. Ya, itu sebabnya mengapa ada banyak misionaris yang datang ke Indonesia. You have to say, you missionaries, you go back home. Ya, saudara sebenarnya harus mengatakan, kalian misionaris, kalian pulang ke negara kalian. You should say, this is our job. Ya, kalian perlu mengatakan bahwa ini adalah tanggung jawab kami. You should say, don't take our fishes. Ya, kalau saudara harus mengatakan, jangan tangkap ikan-ikan yang ada di negara kami. We will catch our fishes. Kami akan menangkap ikan-ikan yang ada di negara kami. We need this kind of Indonesian Christians. Kita membutuhkan orang-orang umat percaya di Indonesia yang mau pergi menangkap ikan. Instead of depending on missionaries all the time. Daripada bergantung hanya kepada misionaris, Instead of asking missionaries, give us some money, we'll do it. Give us some money. ya daripada meminta uang kepada misionaris, kita yang harus melakukan penginjilan di Indonesia. Shame on you. Ya, ini adalah sebenarnya rasa malu bagi kita jika misionaris datang ke Indonesia. Aren't you shame on this? Bukankah ini adalah suatu malu bagi kita kalau misionaris datang ke Indonesia? Indonesia is not a poor country. Indonesia bukan negara yang miskin. It's a very modern country. Indonesia adalah negara modern. It's a rich country. Indonesia sebenarnya adalah negara yang kaya. Why are you asking foreigners to pay? Iya, mengapa saudara perlu minta orang asing untuk datang ke Indonesia? Even seminar like this, you have to pay. Iya, bahkan seminar seperti ini sebenarnya saudara perlu membayar sehingga kami datang. Shame on you. Iya, ini adalah malu bagi saudara. I will not come back again Iya, saya tidak akan datang lagi ke Indonesia. because you are asking us to pay all of it. Iya, karena saudara meminta kami untuk membayar setiap waktu ada seminar. No more megaton. Iya, tidak ada lagi seminar di Magetan.
Now it's your job. Ya, sekarang adalah tanggung jawab saudara. Amen. Amin. If you are smart and blessed one, Jika saudara adalah orang yang diberkati, someday you will say you're missionaries. You go back your home. ya suatu saat kalian akan mengatakan agar para misionaris yang ada di Indonesia kembali ke negaranya. Sooner is the better. Ya, lebih cepat lebih baik. This is a great country. Indonesia adalah negara yang luas dan yang besar. Number 4, most populous country in the world today. Iya. Nomor 4 di dunia, jumlah penduduk terbesar di dunia. Korea is a small country. Korea adalah negara yang kecil. Indonesia, huge. Indonesia adalah negara yang luas. And you have all kinds of natural resources. Dan Indonesia juga memiliki berbagai sumber daya alam. And you have Christian numbers 3 times more than Korea. Ya, dan Indonesia memiliki jumlah kekristenan 3 kali lebih besar daripada jumlah kekristenan di Korea. You don't need a Korean missionary. Ya, saudara, Indonesia tidak membutuhkan misionaris dari Korea. You have to send your missionaries to Korea. Ya, saudara harus mengirimkan misionaris dari Indonesia sebenarnya ke Korea. You have more Christians and more churches. Iya, Indonesia lebih banyak Kristen dan gereja daripada Korea. Do you agree with me? Apakah saudara setuju dengan apa yang saya katakan? I am here, God sent me here to challenge you. Iya, Allah mengutus saya ke sini untuk menantang saudara. God sent me here to wake you up. Allah mengutus saya ke sini untuk membangkitkan saudara, membangunkan saudara. I know some of you do not like me. Saya tahu beberapa di antara saudara tidak suka saya. I am not here to receive favor from you. Iya, saya ada di sini bukan untuk menerima pengakuan dari saudara. I am here to tell what God said to you. Iya, saya datang ke sini untuk menyampaikan apa yang Allah ingin katakan kepada saudara melalui saya. If you said that, Pastor Juan, don't come back, I will not come back. Iya, jika saudara mengatakan, Dr. Huang jangan datang lagi, saya tidak akan datang lagi ke sini. Iya. Let's have a dinner. Mari kita makan sore, makan malam. Ada pertanyaan? Penghakiman regarding the judgment. Di mana Pak? 1 Petrus berapa? 1 Petrus pasal 4 ayat 17. What is it? 1 Petrus 4 ayat 17. First Peter? Ya, First Peter, verse 17. Verse 17. First Peter chapter 4, chapter 4. 4, verse 17. First Peter, chapter 4. Verse 17. 1 Petrus 4 ayat 17 Pak ya? There is no chapter 4. First Peter chapter 4, 20. verse 17. 17. Iya. Pertanyaannya apa Pak tadi? Menyinggung tentang penghakiman dalam 1 Petrus ini? Iya, pada waktu penghakiman. Okay. Yeah, he's asking about the judgment. As you said, as you explained before here, during the judgment time, there will be no judgment for the believers. But in 1 Peter chapter 4, verse 17, This judgment it is talking is not- about judgment. This judgment is not the end that judgment. Iya, ini penghakiman yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 17 ini berbeda dengan penghakiman yang ada pada berbeda. Just the judgment happening on a daily basis. Iya, ini menunjuk mengacu pada hukuman yang dialami atau yang dilakukan oleh Allah setiap hari di dunia ini.
Jadi saat ini pun ini masih berlangsung, yang dalam 1 Petrus 4 ayat 17 ini. Jadi ini berbeda dengan penghakiman yang ada di dalam Wahyu pasal 21. That's why verse 17 that, later in the end time judgment, it says here at the end, verse 17. Just to read. Yeah. At the end. Ya, saya bacakan 1 Petrus 4:17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Yeah, Injil, all that end time judgment is that one, okay? Later, it's a different judgment. Ya, jadi ini berbeda dengan penghakiman yang ada dalam kitab Wahyu. Okay, that's good question. Ya, ini pertanyaan yang baik. And other questions? Masih ada pertanyaan? Yeah. Ya, tentang banyak penafsiran tentang kitab Wahyu. Ya, benar. Dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan pasal 12 ayat 1. Ya, tolong jelaskan secara singkat. Maksudnya seperti itu, Pak ya? Oh. Yeah, he said there are many interpretation regarding the book of interpretation regarding the book of Revelation. So he wanna ask about the interpretation. Revelation chapter 11 verse 1 and 12 verse 1. Okay, I know. See, as I said, Ya, seperti yang saya sampaikan, interpreting the book of Revelation varies. It varies. It's different according to the army of people. ya ada banyak penafsiran mengenai kitab Wahyu ini tergantung dengan paham yang dianut oleh seseorang. And Amil atau post-mills. postmil atau historical mil. Okay, in chapter 11, that's a two witnesses interpretation. Ya, dalam Wahyu pasal Many 11 different interpretation. ada banyak penafsiran mengenai dua saksi Allah yang disebutkan di sini. So don't ask me, Ya, jadi tolong jangan tanya saya tentang hal ini. because every theologian will answer differently. Ya, karena para teolog akan menafsirkan hal ini secara berbeda. Okay? Yeah. Yeah. Here. Iya, Bapak yang di belakang. Iya, Wahyu pasal 12. Iya, ada seorang wanita yang berselubungkan matahari. Hamil 3 bulan. Oh, menginjak bulan. Maaf. Menginjak bulan. Setelah dia melahirkan anak, iya, suatu saat dia diserang oleh Lucifer dan Allah menyingkirkan wanita tersebut ke padang gurun. Iya, siapakah sebenarnya wanita itu? Gereja atau siapa? Dan apa hubungannya dengan pengangkatan itu, Pak ya, pertanyaannya? In Revelation chapter 12, here is mentioned about the woman who bear son. And after that he was put in the wilderness. That's Israel. The woman. Who is the woman? Yeah, woman with the baby is Jesus. Son is Jesus. Ini perempuan ini mengacu pada Israel dan anak ini mengacu pada Yesus, anak yang dilahirkan. Yeah. Ada anaknya yang lain. Di mana? Dalam ayat berapa, Pak ya? So, Di dalam ayat berapa, Pak? Dan ayat 4, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Kalau kita melihat di sini A sebenarnya huruf besar, dan ini biasanya kalau huruf besar itu mengacu pada Yesus ya, anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. N juga huruf besar ya. Jadi seperti yang tadi Pak Wang katakan, ini mengacu pada Yesus. 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Tapi di sini cuma ada satu anak aja, Pak. Ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Maksudnya siapakah keturunannya yang lain ini gitu? Oh, he's asking about dia
Revelation chapter 12 verse 17. Revelation 12 verse 17. Who is the descendant of the woman? That's the Messianic Jews. Ya, ini mengacu pada Mesianis Yahudi. Wanita ini bukan gereja. Ini adalah Israel, merujuk kepada Israel. Iya, itu tadi seperti dia katakan, ya tergantung dengan paham yang dian oleh seseorang, Pak. Okay, now time is over for dinner. Iya, saatnya. We Iya. supposed to have a dinner at 6 o'clock. Now Sebenarnya kita harus 6:30. makan malam pada jam 6, tapi sekarang sudah jam 6:15. Saudara I ini don't want to see this question. menanyakan banyak pertanyaan, saya tidak mau lagi menjawab pertanyaan Bapak ini. Ya, final, One final. Okay. Ya. Iya. Ya. Kerajaan 1000 tahun. Hah? Iya, Satan dipenjarakan. Roh jahat dilepas. Apa gunanya orang-orang di kerajaan sebutan baik semua itu? Hah? Apa gunanya orang-orang di kerajaan sebutan itu jadi baik semua dan ada perdamaian hewan-hewan? Apa gunanya? Apa gunanya orang-orang itu jadi baik semua di dalam kerajaan sebutan? Kalau setannya dipenjarakan tapi kocok-kocoknya dilepas. Ya, maksudnya kenapa Allah itu hanya memenjarakan Lucifer saja, itu maksudnya, sedangkan pengikutnya masih dibebaskan di dunia ini berkeliaran. Ya, kalau dibebaskan berarti masih ada kejahatan gitu. Oh, itu maksudnya. Ya, he's asking about during the millennium period, at the time as you say that God will put Satan into abyss. But his followers, the devils, small devils, will be still on this earth. So he's asking why God allow this evil spirit still on this earth. Why God not immediately put them into abyss so that people in this world will not be doing bad things. I told you that 1,000 years is equivalent to fall of Adam to before Noah time here. Ya, saya telah menjelaskan tadi bahwa masa kerajaan 1000 tahun itu, ya keadaannya hampir sama dengan keadaan setelah kejatuhan Adam dalam dosa. So at that time, you see, from the Adam to Noah time, that was not paradise. Ya, The devil jadi was kita there. bisa melihat pada waktu itu setelah Adam jatuh dalam dosa sampai pada masa Nuh, ya waktu itu bukan keadaannya tidak seperti Firdaus, masih ada waktu itu roh-roh jahat di sana. So the millennium kingdom is not a perfect place. Jadi kerajaan 1000 tahun ini bukanlah tempat yang sempurna. Okay? I told you, but Iya, saya telah menjelaskan tadi. forgotten. Iya, tapi sudah lupa. Wahyu 13, siapa itu? Maksudnya siapa yang dimaksud? That's enough. Iya, iya cukup, nanti akan dilanjutkan. Karena waktu makan sorenya sudah lewat, waktu makan malam sudah pukul 6.15. And you pray. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami bisa ada dan bisa menikmati akan firman-Mu, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami terbatas di dalam kami mengingat, tapi Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami bisa mengajarkan kepada seluruh sidang jemaat-Mu dan untuk mengerti lebih dalam mengenai firman-Mu ya Tuhan. Maka waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau tetap memimpin dan menolong setiap kami. Secara khusus untuk hamba-Mu, Dr. Wang, Engkau akan berikan hikmat bijaksana, supaya setiap kami bertambah di dalam kami pengertian kami dalam memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan juga menyambut akan berkat jasmani. Amin. Kita sudah belajar tentang eskatologi atau akhir zaman. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.